Bapa di surga, sebentar kami ingin bersama menggumulkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami melalui perenungan firman ini Engkau menolong membuka pikiran hati kami, sehingga kami boleh mengerti akan arti iman yang sesungguhnya. Kami tahu bahwa iman itu adalah pemberian-Mu, dan tanpa pemberian-Mu, tanpa Engkau menganugerahkan Roh-Mu dalam kehidupan kami yang mendorong kami untuk hidup dalam iman, mustahil iman kami menjadi iman yang berbuah. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami dan terimalah pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, shalom. Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali pada sore hari ini, pada malam hari ini, belajar firman Tuhan, belajar juga
boleh bersama-sama di tengah situasi situasi Hari Raya Idul Fitri, di mana mau tidak mau Hari Raya Idul Fitri ini juga memberi dampak bagi orang-orang Kristen, khususnya yang di kota. Mereka juga pulang kampung karena mungkin ada ndetolanya yang beragama Muslim. Tentu hal ini baik, bisa menyaksikan imannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus pasalnya yang kedua, sebagaimana tema pada malam hari ini, yaitu iman yang hidup. Yakobus pasal yang kedua ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26. Iman yang hidup. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-26 akan saya bacakan untuk jemaat sekalian. Sekali lagi, Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang berkata, engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan. Aku akan menjawab, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, dan ia disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan atau pengintai di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Ibu-ibu, saudara-saudara, kita tahu bahwa menurut iman kita, menurut kepercayaan kita bahwa iman itu adalah karunia Tuhan atau anugerah Tuhan. Jadi tidak ada orang yang tanpa suatu sebab mereka menjadi percaya, itu tidak ada. Maka yang menjadi penyebab adanya iman itu adalah firman Allah itu sendiri. Maka di dalam rumusan dalam kitab Roma disebut bahwa iman itu timbul dari ketika kita mendengarkan firman Tuhan, atau ketika kita mendengar firman itu Allah memberitahu, menyatakan dirinya kepada kita. Dengan demikian kita menanggapinya, maka disitulah iman ada dan eksis dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kita harus lebih jauh memahami bahwa iman itu tidak hanya berhenti ketika kita mendengar lalu kita tahu siapa itu Allah. Sebab kalau hal itu terjadi, kita hanya katakanlah memiliki iman saja, mandek cuma tahu bahwa Allah firman-Nya demikian, tetapi kita tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya, maka di sini dikatakan bahwa iman itu kosong. Maka iman itu diperbandingkan lebih jauh dengan setan-setan. Di dalam ayatnya yang ke-19. Engkau percaya bahwa ada satu Allah saja, itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar.
Maka saudara-saudara, apakah iman tanpa ada buah perbuatan itu adalah iman yang sama seperti yang setan punya? Agaknya Yakobus ini menyebut bahwa kita lebih jelek dari setan. Karena setan ketika mendengar bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah itu esa, dia gemetar. Gemetar dalam arti bahwa ya dia tahu akan nasibnya ke depan seperti apa. Tetapi seringkali orang Kristen yang memiliki iman, yang sudah tahu firman Tuhan, kebenaran itu, terkadang tidak ada tindak lanjut, tidak ada kelanjutannya. Bahkan masa bodoh, kurang respek. Kemarin saya bilang, hatinya sudah ngapal, tidak peka apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau ketika Tuhan itu memberikan iman di dalam diri kita. Di dalam pertemuan yang lalu sudah sangat dijelaskan dan begitu jelas bahwa di sana ada satu contoh, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Jadi iman itu, ya saudara-saudaraku, di sini selamat jalan, kenakan pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang. Ini adalah pengetahuan. Pengetahuan akan kehendak Allah, bahwa Allah menghendaki supaya kita peduli terhadap orang lain. Ini dipertegas di dalam sabda Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kitab Matius pasal 25. Kalau ada orang telanjang, kita beri pakaian. Mereka yang dalam penjara kita kunjungi, ya, yang sakit, ya, dijenguk dan macam-macam di sana. Orang tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi di sini cuma kenakanlah pakaian, makanlah sampai kenyang, tapi dia tidak memberi. Berarti kemarin itu Pak Tim bilang apa? Do, omong doang. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kalau tidak salah itu NATO, ya, no action, only talk, ya, cuma omong talk. Tidak ada aksi, tidak ada perbuatan. Jadi kalau kita memiliki iman tapi tidak memiliki kepekaan, ya dalam batas tertentu, maka iman kita ini adalah seperti iman setan-setan, bahkan dikatakan lebih buruk. Jadi sekarang bagaimana agar iman itu menjadi iman yang sempurna atau iman yang hidup seperti tema kita pada malam hari. Tentu iman yang hidup itu adalah iman yang memiliki bentuk, dan bentuknya ini dapat dilihat, dirasakan oleh sesama kita, saudara-saudara kita. Maka di sini ada dua tokoh iman yang disampaikan di dalam kitab Yakobus ini, yang beberapa waktu lalu sudah kita dengarkan penjelasannya di dalam khotbah-khotbah beberapa waktu lalu. Di sini ada Abraham dan Rahab. Abraham, saudara-saudara, dia menerima iman oleh karena ia percaya. Ketika ia diperlihatkan Tuhan bahwa engkau akan diberkati, anak cucumu akan bertambah banyak sebagaimana bintang dan pasir. Lalu Abraham dia percaya itu, dan dia dibenarkan. Di sini dikatakan diperhitungkan di dalam ayatnya yang ke-23. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini berbeda dengan saya katakan di depan tadi, saudara-saudara, karena yang di depan tadi adalah konsep di mana yang sering kita dengar, yaitu bahwa memang hanya iman yang dapat membenarkan kita, tetapi iman yang bagaimana di sini Yakobus menjelaskannya. Jadi Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 4 dia menjelaskan memang iman itu memiliki peranan yang penting dalam pembenaran. Bagaimana kita dibenarkan, bagaimana kita diampuni, iman memiliki peranan yang sangat begitu penting.
Tetapi tidak berhenti sampai pada situ, karena Abraham walaupun dia ketika ia percaya kepada Allah bahwa Allah dengan apa yang ia katakan bahwa ia akan menerima keturunan sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Bagaimana nanti bentuknya Abraham juga tidak tahu, dan dia percaya bahwa Allah yang berjanji dia sanggup melaksanakan apa yang difirmankannya. Tetapi apakah berhenti sampai di situ? Nah, di dalam Yakobus pasal 2 ini, di dalam ayat 23 ini dalam konteks sesudahnya, ketika Abraham sudah menerima karunia, yaitu putranya Ishak. Di sini iman akan dibuktikan di dalam jalan kehidupan Abraham. Maka ketika Allah meminta kepada Abraham, ambillah anakmu, kurbankanlah untukku. Apakah dia mendengar dan hanya percaya begitu saja tanpa ada tindakan? Tidak, saudara-saudaraku. Kitab suci di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22 1-14, di sana dikatakan bahwa Abraham ketika mendengarkan firman itu, dia percaya dan melangkah. Dia bertindak, dia mempersembahkan anaknya kepada Allah. Ini bukti. Jadi Abraham di satu sisi memang dia memiliki iman tanpa ada perbuatan. Tetapi ketika ia diperhitungkan Tuhan dengan percaya saja, maka iman Abraham adalah iman yang hidup di dalam jalan hidupnya. Ketika Allah meminta, dia bertindak, dia melakukan. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-15 tadi. Orang tahu bahwa orang yang lapar itu membutuhkan makan. Orang tahu bahwa orang yang berkhususan membutuhkan penghiburan. Orang yang dalam keadaan telanjang perlu pakaian. Tahu itu firman Tuhan. Untuk dilakukan itu baik. Tetapi kalau dia hanya merasa bahwa imannya cukup tanpa melakukan sesuatu yang baik, maka imannya disebut mati. Bahkan kitab suci mengatakan di kitab Roma bahwa segala sesuatu, kalau orang tahu bahwa sesuatu itu baik untuk dilakukan dan ia tidak melakukan, ia sudah berdosa. Ibu-ibu, saudara-saudara, bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sini Abraham di dalam kasus atau dalam konteks ayat 23 ini, ia percaya kepada Allah, bukan hanya berkata percaya, ya Tuhan aku percaya, bukan. Tetapi ketika ia percaya kepada Allah dan Allah menyuruhnya untuk bertindak, untuk membuktikan iman kesetiaannya, ia berjalan. Dan inilah perbuatannya. Dan di situ maka iman Abraham sungguh-sungguh menjadi sempurna. Maka di sini dia disebut sebagai sahabat Allah. Hal ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus, saudara-saudara, ketika berbicara kepada murid-muridnya di dalam kitab Injil Yohanes, bahwa dia katakan, engkau adalah sahabatku kalau engkau melakukan perintahku. Hal ini sejalan dengan Abraham ini. Ia disebut Allah karena imannya melakukan firman Tuhan. Imannya adalah iman yang hidup, iman yang selalu mendorong di dalam ketaatan dan kepatuhan terhadap apa yang Tuhan ingini dan Tuhan kehendaki. Yang kedua adalah Rahab, saudara-saudara, ya, di dalam ayatnya yang ke-25. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Rahab bukan orang Israel, tetapi ia dibenarkan oleh Tuhan karena percayanya yang disertai perbuatan atau tindakan. Jadi imannya adalah iman yang memiliki bentuk konkret, iman yang mewujud di dalam tindakannya. Jadi Rahab ini, saudara-saudara, sebelum ia menolong para pengintai-pengintai itu, ya, dia itu percaya bahwa Allah yang
disembah oleh orang Israel itu adalah Allah yang menyelamatkan orang Israel dan Allah yang penuh kuasa. Tetapi pengakuannya terhadap Allah Israel kepada para pengintai-pengintai ini dibuktikan dengan cara menolong mereka, menyelamatkan mereka, supaya mereka lolos dari pengepungan orang-orang yang di Yeriko waktu itu. Sehingga dengan demikian di sini dikatakan bahwa karena perbuatannya yang lahir dari imannya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel itu, maka Rahab diperhitungkan menjadi orang-orang atau bagian dari orang Israel. Kalau dalam istilah Rasul Paulus ini, dia dimasukkan di dalam anggota-anggota kerajaan Allah atau di dalam kewarganegaraan Israel. Itulah saudara-saudara. Jadi baik Abraham maupun Rahab bukanlah hanya iman yang hanya tahu siapa Allah itu yang berbicara kepadanya. Bukan hanya tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Bukan hanya tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Tetapi dia tahu bahwa Allah yang ia percayai adalah Allah yang menginginkan pembenarannya itu, imannya itu memiliki bukti di dalam kehidupannya, yaitu melalui perbuatan-perbuatan baik. Mungkin kita bertanya, apakah kalau orang Kristen selalu berbuat dosa, apakah masuk neraka? Ataukah orang Kristen yang memiliki iman tetapi dia melakukan kebenaran-kebenaran itu terus masuk surga? Saudara-saudara, rumusnya tidak demikian. Karena iman itu bagaimana juga adalah di dalam hati manusia dan dalam pikiran manusia, dan itu tidak ada satupun orang yang tahu. Tetapi yang jelas bahwa untuk membuktikan iman ini tetap harus ada sesuatu yang dapat dilihat walaupun tidak diperlihatkan. Sebab kalau iman kita, perbuatannya itu kita pertontonkan, kita perlihatkan dengan sengaja, ya itu sama saja dengan orang-orang munafik. Dan itu Tuhan Yesus sudah peringatkan. Tetapi bagaimanapun juga untuk berbuat baik tentu melibatkan pihak kedua, orang lain yang melihat kita, dan ini tidak dapat dihindari. Maka di sini kembali kepada hati kita, bagaimana motif yang mendorong kita ketika kita mau mempraktekkan iman itu dalam perbuatan-perbuatan kita. Bagaimana merumuskannya? Jadi di dalam ayat 26 ini sangat begitu penting dan fundamental dan sangat begitu mendasar untuk mengerti akan hakikat iman itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Ayat 26, sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Di sini digambarkan dengan tubuh dan roh. Ibu-ibu di sini pernah melihat yang namanya roh? Ada. Kalau ibu-ibu melihat roh itu sebenarnya bukan roh. Misalkan melihat kuntilanak, melihat pocong, melihat genderuwo, dan macam-macam, itu bukan roh. Itu adalah roh yang menampakkan diri, katakanlah seperti itu. Demikian pun kita juga tidak tahu bagaimana bentuk roh kita. Tetapi roh itu memberi hidup sehingga kita boleh bergerak. Demikian pun di sini digambarkan bahwa iman dan perbuatan adalah seperti roh dan tubuh. Kesatuan antara tubuh dan roh ini ingin menjelaskan bahwa iman dan perbuatan baik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada iman, di situ mesti ada perbuatan. Di mana di situ ada iman, ada kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan.
Kalau di situ ada iman dan kita tidak mencerminkan perbuatan-perbuatan iman, maka iman itu sekali seperti tubuh ini mati. Mati, tidak ada gunanya. Di sini pernah ada yang menyentuh atau merawat orang yang sudah mati? Sudah ada ya, dulu Bu Yeni almarhum itu, ibu-ibu di sini termasuk Bu Daniel, Bu Kor, tuh siapa itu, Bulani itu tidak salah itu, ikut merawat beliau. Saya pernah memangku jenazah ya orang tua saya ketika dimandikan. Saya melihat bahwa ya itulah tubuh yang sudah lepas dari roh, terpisah dengan roh, tidak bisa apa-apa, bergerak juga pun tidak bisa, kaku, tidak bisa bergerak. Ya karena saya melihat sendiri dan merasakannya sendiri, ya tidak bisa, walaupun matanya melek tetap tidak bisa melihat dan membeku. Semua terserah. Yang merawat mau digolengkan ke kanan, goleng kiri, mau digerujuk air, dimandikan, terserah. Namanya sudah mati. Demikian pun, saudara-saudara, kalau kita memiliki iman tetapi tidak memiliki perbuatan, kita mati di hadapan Tuhan. Kita, saudara-saudara, disebut memiliki iman yang kosong. Rasul Paulus katakan, orang-orang dengan tipe-tipe demikian yang selalu menggembar-gemborkan imannya secara nalar, secara ucapan, tetapi di dalam kehidupannya tidak mencerminkan iman itu, bahkan seringkali menjadi batu sandungan banyak orang. Jangan-jangan imannya belum hidup. Hal ini kita kembalikan ke hati kita masing-masing, saudara-saudaraku, sejauh mana kita mau menunjukkan iman kita kepada sesama kita, kepada Tuhan. Sebab sekali lagi, tidak mungkin iman itu tidak memiliki buah. Ketika firman Tuhan itu diberitakan seperti pada saat sekarang ini, dia masuk di dalam hati Bapak Ibu saudara-saudara. Dan hati Bapak Ibu saudara-saudara ini seperti tanah liat. Ketika benih itu jatuh dan tidak bertumbuh, maka benih itu mati dan tanah itu juga tidak bisa memberikan kehidupan bagi kehidupan ini. Tetapi ketika firman itu tumbuh, ya, jatuh di dalam hati kita. Dan di situ ya ya kalau tanahnya gembur dalam perumpamaan Tuhan Yesus, maka iman itu akan bertumbuh. Iman itu akan memiliki bentuk dan akan berbuah dan berbuah. Bapak Ibu saudara, kita tetap percaya bahwa Bapak Ibu di sini diselamatkan memang oleh iman. Tetapi iman yang bagaimana Yakobus ini menjelaskannya. Iman itu harus dan mestinya selalu ada perbuatannya dan tidak dapat dipisahkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menolong kita bagaimana kita menghidupi iman kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, kita tidak diselamatkan melalui perbuatan baik kita. Nah, ini mungkin nanti agak membingungkan sedikit ya. Sekali lagi bahwa kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Ini adalah konsep yang sangat begitu mendasar. Tetapi perbuatan baik itu diperlukan sebagai bukti bahwa iman yang menyelamatkan itu ada di dalam diri kita. Sebab kalau kita diselamatkan oleh perbuatan baik, maka kita sama seperti kepercayaan dunia di luar sana.
Semua berlomba-lomba untuk melakukan yang baik supaya masuk surga dan banyak ganjarannya. Sementara iman kita, iman yang diberikan Tuhan kepada kita, konsepnya tidak seperti itu. Kita diselamatkan oleh belas kasih Tuhan melalui iman. Maka di dalam kitab Filipi kalau tidak salah, bahwa kamu diselamatkan bukan oleh perbuatan baikmu, tetapi oleh iman. Tetapi kita harus tahu kesambungan dari kalimat itu, bahwa Allah menciptakan kita dan menghendaki kita untuk melakukan yang baik. Jadi perbuatan baik kita adalah perbuatan baik yang berangkat dari iman, seperti tokoh Abraham maupun Rahab tadi. Dia memiliki iman karena percaya kepada Tuhan, dan itu dibuktikan dengan ketaatannya kepada Allah. Kalau tidak demikian, maka kita akan sama seperti setan-setan di sini. Paling tidak ya seperti orang Yahudi lah ya, orangnya pinter, jenius, hafal seluruh hukum, tahu apa yang dikehendaki Allah tapi tidak melakukannya. Maka Yesus camkan di sana bahwa kalau hidup agamamu tidak lebih baik dari hidup agama orang-orang model seperti ini. Orang-orang Yahudi kalau waktu itu, kalau sekarang ya orang-orang ya di sekitar kita. Maka saudara-saudara, kita tidak layak untuk kerajaan surga. Jangan sampai salah tangkap Bapak Ibu Saudara. Memang benar dan sungguh-sungguh benar bahwa kita diselamatkan memang melalui iman. Tetapi iman itu adalah iman yang ada perbuatannya seperti tubuh tanpa roh mati. Demikian pun iman kita adalah iman yang kosong kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya memiliki iman yang berhenti pada pikiran kita, pengetahuan kita, dan hanya pada kata-kata, maka hal itu akan menghasilkan hidup keagamaan yang semu, hidup keagamaan yang palsu. Jadi kita diselamatkan memang oleh iman, tetapi iman yang hidup adalah iman yang memiliki perbuatan-perbuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah pada saat malam hari ini kita boleh bersama-sama mohon belas kasih Tuhan, supaya anugerah iman yang kita miliki ini benar-benar iman yang memiliki keaktifan di dalam hati kita, sehingga kita sungguh-sungguh dapat mengaktualisasi, mempraktekkan, memvisualisasikan, memperagakan iman itu seperti apa, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Abraham ini adalah sosok pribadi yang sangat dekat dengan cara hidup bagaimana memperagakan iman Bapak Abraham. Mari kita teladani beliau dalam kehidupannya, supaya kita benar-benar memaknai iman kita adalah memang benar-benar iman yang hidup. Tuhan memberkati kita. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini, dan mari kita berdiri bersama, kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa untuk dibenarkan dan diselamatkan, tidak ada andil sedikit pun dari hidup kami untuk itu. Tetapi Engkau telah mengaruniakan itu melalui pembenaran, melalui iman. Tetapi ya Tuhan, kami yang sudah dibenarkan ini, Engkau menghendaki kami supaya kami hidup di dalamnya, melakukan setiap pekerjaan yang baik, yang memuliakan, yang membesarkan nama Tuhan. Sebab kalau kami hanya memiliki iman saja, kami hanya memiliki klaim-klaim iman saja, tanpa ada perbuatan nyata dalam kehidupan kami, tanpa ada perbuatan kasih dalam kehidupan kami, tanpa ada bagaimana sikap kami ketika kami diuji dalam hidup kami,
maka sesungguhnya kami telah menghinakan Tuhan. Hidup kami tidak memuliakan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami dan tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu yang menghidupkan iman itu juga memberi kekuatan kepada kami ketika hati kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku dari iman itu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kiranya firman-Mu boleh tanamkan di dalam hati kami, sedalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa serta bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati. Kami serahkan kepada Ibu Diaken Lani. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan berkat firman Tuhan ya, dengan begitu jelas ya diuraikan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati ya. Mari bersama-sama kita akan melakukannya ya, belajar tiap-tiap hari. Atas nama majelis dan jemaat, kami sampaikan terima kasih kepada hambanya Saudara Kristio Witoyo atas pelayanannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.